Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Struktur Aljabar 1. Kali ini kita akan membahas tentang Q&A yang terakhir dari materi himpunan, yaitu tentang partisi. Kemarin masih banyak yang bingung tentang apa itu partisi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi. Berikut contohnya. Misalkan A himpunan tak kosong dan AI adalah subhimpunan dari A, maka himpunan yang anggotanya adalah AI tadi merupakan partisi dari A jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, setiap AI tidak kosong, kemudian gabungan dari AI adalah A, kemudian yang ketiga, jika AI diiriskan dengan J tidak kosong, maka AI sama dengan AJ. Pernyataan yang ketiga ini sama artinya dengan jika AI tidak sama dengan AJ, maka AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Karena itu merupakan kontraposisinya. Artinya setiap dua himpunan yang berbeda, ini kalau AI tidak sama dengan AJ, jadi setiap dua himpunan yang berbeda, kalau diiriskan haruslah himpunan kosong. Oke, sekarang kita ke contoh yang kemarin. Kemarin kita punya A adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. A ini himpunan tak kosong. Kemudian kita punya XI, yaitu X1 adalah AD, X2 adalah BCF, dan X3 adalah ini, himpunan yang anggotanya adalah E. Mereka masing-masing adalah subhimpunan dari A. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah himpunan dari XI, yaitu himpunan dari X1, X2, dan X3 ini, apakah merupakan partisi dari A? Maka kita harus cek apakah dia memenuhi 3 syarat ini atau tidak. Oke, syarat yang pertama, apakah setiap XI tidak kosong? Apakah setiap XI tidak kosong? Apakah X1 tidak kosong, X2 tidak kosong, X3 tidak kosong? Maka iya. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, apakah gabungan XI sama dengan A? Kita cek apakah gabungan X1, X2, dan X3 adalah kembali ke A. Ternyata iya. Kemudian syarat yang ketiga, untuk setiap dua himpunan yang berbeda, maka irisannya harus himpunan kosong. Kita cek X1 diiriskan dengan X2, apakah himpunan kosong? X1 irisan X2, ya. Kemudian X1 irisan X3, cek. X1, X3 diiriskan, dia himpunan kosong. Kemudian X2 irisan X3, dia juga himpunan kosong. Oke, karena memenuhi ketiga syarat ini, maka himpunan yang anggotanya adalah XI, yaitu X1, X2, X3, ini merupakan partisi dari A. Oke. Pertanyaan yang muncul begini kemarin. Bagaimana cara mendapatkan partisi dari himpunan? Apakah di otak-atik saja? Jawabannya ya. Di otak-atik saja asal memenuhi 3 syarat itu. Tuh. Contohnya himpunan A ini. Misalkan kita diminta untuk cari partisi yang lain dari himpunan A selain yang XI ini. Misalkan saya punya subhimpunan dari A yaitu
A1 adalah AB, dan A2 adalah C, D, E, F, maka apakah himpunan dari AI atau himpunan dari A1, A2 ini merupakan partisi dari A atau bukan? Ya, kita tinggal cek syaratnya tadi. Apakah masing-masing tidak kosong? A1 dan A2 tidak kosong? Ya, maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, apakah gabungan AI apakah sama dengan A? Kita cek. A1 digabung A2, apakah A? Ya. Kemudian yang ketiga, kita cek untuk setiap dua subhimpunan yang berbeda, apakah irisannya tidak kosong? Apakah irisannya himpunan kosong? Kalau kita cek A1 diiriskan dengan A2, apakah himpunan kosong? Ternyata ya. Jadi karena memenuhi 3 syarat ini, berarti himpunan yang isinya adalah A1, A2 dengan A1, A2-nya adalah ini, dia merupakan partisi dari A. Gitu ya. Kemudian ada yang tanya lagi, apakah syarat anggota partisi adalah tidak kosong? Ya. Itu syarat yang pertama. Ya, setiap AI harus tidak kosong. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa banyak partisi dalam himpunan? Kalau kardinalitas A misalkan 7, apakah anggota partisinya maksimal 7 atau bisa 8? Ya, anggota maksimal dari partisi kalau A-nya anggotanya 7 berarti maksimal partisinya juga 7. Karena kalau 8 pasti ada yang sama. Gitu. Nah, contohnya aja ini. Ini kan kita punya kardinalitas A ini ada 6 ya. Ini 6. Maka partisi yang kita bisa buat maksimal ya 6. Yaitu siapa? A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Di mana A1 ini anggotanya A, ini B, C, yang ini D, ini E, ini F, ya kan? Ini partisi yang maksimal. Jadi yang memenuhi syarat-syarat partisi. Yang pertama, setiap AI tidak kosong, kemudian kalau digabung hasilnya adalah A, kemudian setiap dua himpunan yang berbeda kalau diiriskan adalah himpunan kosong. Jadi ini maksimal anggotanya 6 ya. Kalau kardinalitas A-nya 6, maka anggota maksimal partisinya juga 6. Kalau 7 berarti nggak bisa. Coba, kalau kita coba menambahkan partisi yang ke-7. Misalkan yang ke-7 adalah A7 begitu ya. Misalkan ada A7 di sini. A7-nya siapa? Misalkan anggotanya siapa? Anggotanya A, B, Bu, misalkan. Kan ini subhimpunan juga dari A, gitu kan. Maka kalau kita cek apakah dia memenuhi syarat-syarat partisi, oke, A7 ini tidak kosong, memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua juga kalau A1 sampai A7 digabung juga masih tetap memenuhi sama dengan A. Nah, masalahnya pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, apakah setiap dua himpunan yang berbeda
dua subhimpunan yang berbeda kalau diiriskan jadi himpunan kosong? Maka tentu tidak. Kalau A1 yang ini saya iriskan dengan A7, maka ada kan irisannya, yaitu A. Berarti dia bukan himpunan kosong. Padahal syaratnya irisan dua subhimpunan yang berbeda harus himpunan kosong. Maka ini gagal. Jadi tidak bisa menambahkan A7 di sini. Oke, gitu ya. Kemudian cara menentukan anggota partisi, syaratnya gimana? Ya itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Syaratnya ya dia harus tidak kosong. Kemudian kalau digabung harus jadi A, kalau masing-masing diiriskan harus himpunan kosong. Kemudian, apakah ada himpunan yang tidak punya partisi? Berdasarkan definisi partisi, ya kita bisa lihat dengan jelas. Tentu ada himpunan yang tidak punya partisi, yaitu siapa? Himpunan kosong. Dia tidak punya partisi. Karena syarat yang punya partisi, dia haruslah himpunan tak kosong. Oke. Kemudian pertanyaan lagi, apakah himpunan kosong punya partisi? Tidak, sudah saya jawab. Oke. Kemudian, apakah partisi himpunan minimal ada 2? Bisa nggak satu aja? Bisa. Satu saja bisa. Tetap memenuhi syarat partisi kan. Jadi misalkan saya punya A yang ini tadi. Saya buat partisinya adalah himpunan A itu sendiri. Ya. Kan A itu subhimpunan dari dirinya sendiri. Oke. Berarti A ini kan memenuhi subhimpunan dari A. Kemudian kita cek syarat yang pertama, apakah setiap AI tidak kosong? Apakah A tidak kosong? Ya. Kemudian yang kedua, apakah gabungan AI adalah A? Ya karena dirinya sendiri, maka iya. Kemudian syarat yang ketiga, jika AI irisan AJ tidak sama dengan kosong, ya kita hanya bisa mengiriskan dia dengan dirinya sendiri. A irisan A kan tidak kosong ya. A irisan A kan A itu sendiri, berarti dia tidak kosong. Maka A sama dengan A. Ini. Maka sudah memenuhi syarat yang ketiga. Oke, jadi himpunan A adalah partisi dari A. Jadi setiap himpunan yang tidak kosong minimal punya partisi yang anggotanya adalah dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya B, ini anggotanya adalah A gitu. Dia punya partisi nggak? Punya. Yaitu ya himpunan yang isinya adalah B. Dia adalah partisi dari B itu sendiri. Apakah tiap himpunan selalu punya partisi? Punya, asal dia bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong nggak punya partisi. Kemudian bisa nggak memberikan contoh dengan angka? Contoh dengan angka ya tinggal ganti aja hurufnya dengan angka. Ya tinggal ganti aja. Yang ini tadi, kalau A-nya isinya A, B, C, D, E, F, ya ganti aja A-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kok ini jadi pelangi ya? Ya, gitu ya. Sama aja. Sudah ada lagi? Nggak ada? Oke.
Semoga cukup jelas. Sekian video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.